Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 3, yang dimana di sini kami akan mempresentasikan materi tentang kombinatorika, teori, dan aplikasi dalam matematika diskrit. Langsung saja, adapun latar belakangnya yaitu kombinatorika adalah cabang matematika yang mempelajari tentang perhitungan, pengaturan, dan pemilihan objek diskrit, serta memiliki peran penting dalam berbagai bidang seperti ilmu komputer, teori graf, dan bioinformatika. Sejak berkembang sistem pada abad ke-17 melalui karya Pascal dan Fermat, kombinatorika menjadi semakin relevan di era digital dikarenakan banyak masalah komputasi modern memerlukan teknik-teknik kombinatorika. Selain aspek teoritis, kombinatorika juga penting dalam aplikasi praktis seperti analisa algoritma, struktur data, optimasi, dan perhitungan probabilisasi dalam statistika. Selanjutnya itu adapun beberapa rumusan masalah yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama, bagaimana prinsip dasar perhitungan kombinatorika diterapkan. Yang kedua, bagaimana membedakan dan mengaplikasikan permutasi dan kombinasi. Yang ketiga, bagaimana menangani pengulangan objek dalam kombinatorika. Dan keempat, bagaimana menerapkan prinsip eksklusif dalam perhitungan kompleks. Yang kelima, bagaimana menggunakan fungsi generating untuk menyelesaikan masalah kombinatorika. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu bagaimana menerapkan kombinatorika dalam masalah nyata dan diskrit. Adapun selanjutnya itu adapun beberapa tujuan yang kami bahas, yaitu yang pertama, memberikan pemahaman dasar dan lanjutan tentang kombinatorika. Yang kedua, menjelaskan konsep permutasi dan kombinasi serta aplikasinya. Dan ketiga, menguraikan teknik kombinatorika dengan pengulangan. Yang keempat, mengenalkan prinsip inklusi eksklusi. Selanjutnya menjelaskan fungsi generating dan aplikasi. Dan yang terakhir yaitu menyediakan contoh aplikasi praktik kombinatorika. Baik, selanjutnya prinsip perhitungan dasar. Prinsip perkalian. Pertama, jika proses terdiri dari beberapa tahap, total cara sama dengan hasil kali cara di tiap tahap. Contoh password 3 angka tambah 2 huruf, yaitu 10 kali 10 kali 10 kali 26 kali 26 sama dengan 676.000 cara. Prinsip penjumlahan. Jika dua kejadian saling eksklusif atau total cara, sedangkan M tambah N, contoh matematika, U fisika, disebut 18 tambah 15 kurang 8 sama dengan 25 siswa. Kemudian prinsip pigeonhole. Jika N objek dalam wadah dan N lebih besar daripada N, maka minimal satu wadah berisi lebih besar daripada satu objek. Contoh 13 orang 12 bulan, atau disebut dengan minimal 2 orang ulang tahun di bulan yang sama. Kemudian permutasi dan kombinasi. Permutasi atau disebut dengan urutan penting, P, N, R dengan N. Permutasi siklik, N min 1, atau kombinasi urutan tidak penting, C dalam kurung NR dengan N. Dan sifat C dalam kurung NR sama dengan C dalam kurung N, NR, N min R, Pascal rule dan sebagainya. Perbedaan permutasi AB tidak sama dengan BA, kombinasi dari AB sama dengan BA. Kemudian aplikasi permutasi dan kombinasi. Misalnya pembentukan tim 15 karyawan itu 1 PM, 1 LD, 3 DF. Itu 15 kali 14 kali C. C itu adalah 13,3. Itu sama dengan 60.060 cara. Pengaturan buku 8 mat, 6 fish dan 4 kim sama dengan atau disebut dengan tiap jenis di kelompok. Jadi 3 kali 8 kali 6 kali 4 sama dengan 42 miliar cara. Okay. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya sebelumnya. Itu di sini ada kombinasi dan pengulangan. Permutasi objek identik.
memiliki kata matematika. 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 37.800 cara kombinasi dengan pengulangan. Memiliki R objek dari N jenis, yaitu C dalam kurung N ditambah R dikurang 1, R. Bermutasi dengan pengulangan tak terbatas. N yaitu jenis, R adalah posisi, jadi N pangkat R. Contoh A, B, C panjang 5 yaitu 3 berpangkat 5 sama dengan 243. Selanjutnya prinsip inklusi eksklusi. Menghitung gabungan himpunan dari irisan. 2 himpunan A gabungan B sama dengan A ditambah B dikurang A gabungan B. 3 himpunan tambah kurangi sesuai urutan irisan. Contoh M gabungan F gabungan K sama dengan 60 ditambah 50 ditambah 40 dikurang 30 dikurang 20 dikurang 15 ditambah 10 sama dengan 95 mahasiswa. Selanjutnya aplikasi lanjutan inklusi eksklusi. Fungsi Q dari N. Q dari N sama dengan N dikali produk dari 1 dikurang 1 dibagi P. Deragemen yaitu tidak ada objek di posisi semula. Dn sama dengan N faktorial dibagi E. Fungsi surjektif S dalam kurung M, N yaitu E dikurang 1 pangkat K dikali C dalam kurung N dikurang K pangkat M. Selanjutnya ada fungsi generating. Definisinya itu G dari X sama dengan menyusun barisan dalam bentuk fungsi. Contoh AN sama dengan 2 berpangkat N. G dari X sama dengan 1 dibagi 1 min 2X. Operasi penjumlahan perkalian turunan integral berguna untuk partisi, rekursi, dan masalah koin. Nah, jadi kita masuk ke aplikasi generating function. Nah, bagian pertama ini membahas tentang partisi bilangan, yaitu cara membagi suatu bilangan bulat menjadi jumlah bilangan-bilangan bulat positif. Rumus generating functionnya adalah Px sama dengan hasil perkalian dari N sama dengan 1 sampai tak hingga, yaitu 1 dibagi dengan 1 dikurang X pangkat N. Ini ditulis sebagai Px produk dari N sama dengan 1 tak hingga 1 per 1 dikurang X pangkat N. Nah, generating function ini menghasilkan deret yang koefisiennya menunjukkan jumlah partisi untuk tiap bilangan bulat. Nah, selanjutnya adalah aplikasi generating function untuk masalah koin. Di sini Gx merupakan fungsi pembangkit dari kombinasi nilai koin yang tersedia, yaitu koin dengan nilai 1, 5, dan 10. Rumusnya yaitu Gx sama dengan 1 dibagi dengan 1 dikurang X dikali 1 dikurang X pangkat 5 dikali 1 dikurang X pangkat 10. Pertanyaannya adalah, ada berapa cara untuk mendapatkan total nilai 15 dari koin-koin tersebut? Kemudian jawabannya bisa kita lihat dari koefisien X pangkat 15 dalam pengembangan deret dari Gx. Jadi hasilnya adalah 6 cara. Nah, kemudian yang terakhir kita lihat contoh generating function untuk rekursi, yaitu deret Fibonacci. Dalam deret Fibonacci, setiap bilangan merupakan penjumlahan 2 bilangan sebelumnya. Generating functionnya adalah fx sama dengan x dibagi dengan 1 dikurang x dikurang x pangkat 2. Fungsi ini menghasilkan deret yang koefisiennya adalah bilangan Fibonacci, seperti x pangkat 1 ditambah x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 5 ditambah 8x pangkat 6 dan seterusnya. Nah, kemudian kita masuk ke masalah penempatan dan Stirling. Masalah penempatan yaitu pertama objek dan tempat berbeda, kemudian yang kedua objek identik sampai dengan kombinasi, kemudian yang ketiga tempat identik sampai dengan partisi. Bilangan Stirling atau jenis 2
itu S, N, K. Cara mempartisi N objek ke K kelompok tak kosong. Contoh S 4,2 sama dengan 7. Kemudian aplikasi kombinatorika. Kombinatorika memiliki aplikasi luas dalam ilmu komputer. Ia digunakan untuk menghitung kompleksitas algoritma dan probabilitas collision pada struktur data. Dalam kriptografi, konsep kombinatorika membantu dalam mengevaluasi keamanan password dan sistem enkripsi. Di bioinformatika, kombinatorika menganalisis variasi DNA dan struktur protein. Nah, jadi mungkin sampai sini hasil dari diskusi kami mengenai kombinatorika, teori dan aplikasi dalam matematika diskrit. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Saya tutup dengan kalimat yang suci, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.